DPRD DKI Jakarta mengesahkan 2 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah di awal tahun 2026, yakni Perda tentang pengelolaan barang milik daerah dan Perda tentang pembentukan pengubahan nama batas dan penghapusan kecamatan dan kelurahan dalam rapat paripurna Rabu 14 Januari 2026. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah dalam rapat paripurna mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera menerapkan payung hukum setelah Perda diundangkan dan menjalankan aturan itu dengan optimal. Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah dan Ranperda tentang pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan, maka rancangan peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan harapan kiranya Saudara Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD. Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, merinci satu persatu hasil pembahasan terhadap 2 perda tersebut. Perda pengelolaan barang milik daerah dan Perda tentang pembentukan pengubahan nama batas dan penghapusan kecamatan dan kelurahan. Aziz memastikan kedua Ranperda telah melalui rangkaian pembahasan yang komprehensif oleh panitia khusus bersama dengan jajaran eksekutif. Oleh karena itu, pembentukan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan aset daerah yang modern, profesional, dan berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan. Dengan disetujuinya peraturan daerah tentang pembentukan, pengubahan nama, batas dan penghapusan kecamatan dan kelurahan, eksekutif berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum guna mendukung Jakarta sebagai kota global yang adaptif dan berdaya saing. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan perlu penanganan banjir terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor di masing-masing 5 wilayah kota. Pasalnya, banjir merupakan permasalahan yang belum sepenuhnya selesai di ibu kota DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan Khoirudin usai rapat koordinasi pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan dan solusi permasalahan banjir di DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 20 Januari 2026. Khoirudin mengatakan terdapat 3 faktor penyebab banjir di Jakarta, yakni banjirop, banjir akibat hujan lokal, dan banjir kiriman dari daerah hulu. Khoirudin juga mengapresiasi Dinas Sumber Daya Air serta Wali Kota yang telah bersiaga selama 24 jam mengatasi banjir di sejumlah wilayah. Saya mengundang para pihak untuk menangani banjir di Jakarta. Ini permasalahan klasik yang nggak pernah selesai. Namun demikian, ikhtiar kita harus maksimal. Kerja terintegrasi, ya, lintas dinas, ya, juga dengan dukungan para pamong. Makanya saya menggunakan para wali kota. Banjir itu ada 3 sebetulnya. Ada karena rob, ada karena hujan lokal, ada karena kiriman. Begitu 3-tiganya kita berikan solusi. Dan kali induknya yang 13 jenis sungai itu dia harus didalami, ya, dibuang sedimennya setiap hari, bukan hanya jelang musim hujan. Karena ketika hujan terjadi di hulu, air sungainya mengalir ke Jakarta membawa sedimen, membawa lumpur, sehingga perlu didalami terus. Ya, saya berharap kedalaman kali 5 meter. Saya cek di lapangan nggak sampai, paling 2 meter, 1 meter gitu ya. Harusnya 5 meter. Dan kita harus keruk sepanjang hari, sepanjang tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menghadiri kegiatan Walking Tour Bazar Imlek dan kunjungan wihara di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa 20 Januari 2026. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, anggota DPRD DKI Jakarta, Hilda Kusumadewi, Jamilah Abdul Ghani, Kevin Wu, Sheikh Frida, dan Hussein. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang bisa memperkuat toleransi,
sekaligus membuktikan keberagaman di Jakarta. Ia juga kagum melihat suasana Glodok yang sangat meriah menjelang perayaan Imlek. Menurutnya, menjelang momentum perayaan Tahun Baru Imlek, kerukunan antar umat beragama sangat terasa di kawasan tersebut. Rani menilai, Pasar Glodok memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, baik dari sisi kenyamanan maupun kebersihan, guna menambah daya tarik wisatawan ke kawasan Glodok. Komisi A DPRD DKI Jakarta mengunjungi lahan tempat pemakaman umum Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat, Kamis 15 Januari 2026. Anggota Komisi A, Nuh Batillah, mengatakan kunjungan itu sebagai tindak lanjut audiensi terkait sengketa lahan yang melibatkan warga bernama Tony Tanuwijaya dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Ini adalah rangkaian daripada kepedulian kita, memang menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD. Dan alhamdulillah kita sudah ke lokasi, lihat bahwasanya tempat ini memang belum digunakan oleh pihak daripada pemakaman dan memang sudah dikuasai dan dimiliki oleh ahli waris atau pemiliknya, yakni Pak Tony Tanuwijaya. Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan monitoring dan evaluasi hasil reses anggota Dewan pada 2025, Selasa 20 Januari 2026. Ketua Komisi B Nova Harifan Paloh mengatakan, rapat terfokus pada evaluasi realisasi ribuan usulan reses dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dalam rapat tersebut, Komisi B juga meminta perangkat daerah melengkapi data secara terperinci untuk memastikan kejelasan usulan yang telah ataupun belum terrealisasi. Kita masih menemukan juga hasil reses kita ini belum terrealisasi. Tentunya bagian dari Monep ini, rapat kerja hari ini, kita menanyakan lagi seperti apa sih misalnya mungkin pengajuan reses kita ini kendalanya gimana. Dan kami tadi mendapati juga dari berbagai macam keluhan dari anggota juga, seluruh kepala dinas agar dilengkapi by name, by address gitu kan, terkait dengan nantinya pengajuan resesnya. Reses anggota dewan yang mana ini? Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti revitalisasi pasar oleh Perumda Pasar Jaya. Pasalnya, program tersebut belum menjawab persoalan mendasar atas keluhan pedagang maupun masyarakat. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, usai rapat evaluasi bersama Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, Selasa 13 Januari 2026. Ismail menyampaikan dampak dari pasar tumpah di area pasar menyebabkan kios-kios menjadi sepi. Tak hanya itu, pasar tumpah menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ismail menekankan Perumda Pasar Jaya harus dapat memberikan solusi terkait persoalan tersebut. Kendati demikian, Ismail mendukung program revitalisasi pasar hanya saja harus menjadi bagian dari strategi optimalisasi aset pasar. Konsep tersebut menurutnya dapat mengoptimalkan aset-aset Pasar Jaya, khususnya yang berada di lokasi strategis atau area transit-oriented development. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Alatas, menghadiri penyerahan secara simbolis kunci hunian rumah susun sederhana sewa Pulau Gebang, Jakarta Timur kepada warga yang sebelumnya tinggal di kawasan tempat pemakaman umum Kebonanas, Senin 12 Januari 2026. Relokasi tersebut mendukung penataan lahan pemakaman sekaligus memastikan warga memperoleh hunian yang layak. Habib menyampaikan, relokasi warga dari kawasan TPU Kebonanas berkaitan dengan keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta. Habib menambahkan, jumlah warga terdampak relokasi mencapai lebih dari 100 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 75 warga memilih menempati Rusunawa, Pulau Gebang. Ini hari Pak Gubernur resmiin perpindahan dari makam penghuni liar di makam Kebonanas pindah ke Rusun, Pulau Gebang. Alhamdulillah ada 100 lebih, tapi yang masuk kemari cuma 75, yang lain dikarenakan dekat dengan sana, jadi mereka kontrak di sana. Pindahan itu selama 6 bulan disubsidi sama pemerintah, tidak ada bayar apapun. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta atas realisasi program pemutihan ijazah karena bermanfaat besar bagi masyarakat. Ribuan ijazah yang sempat tertahan di sekolah berhasil ditebus melalui program tersebut.
Hal ini disampaikan Subki dalam rapat evaluasi pembahasan Monef hasil reses 2025 dan rencana realisasi APBD 2026 pada Rabu 21 Januari 2026. Subki menegaskan program pemutihan ijazah perlu dilanjutkan agar seluruh peserta didik dapat memperoleh dokumen pendidikan terakhir demi masa depan. Subki juga meminta agar tidak ada lagi ijazah peserta didik tertahan di sekolah karena alasan administrasi maupun tunggakan biaya.